Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat dan kesempatan yang indah dan berbahagia ini, mari kita siapkan hati dan seluruh totalitas hidup kita untuk masuk ke dalam pemberitaan firman dan kebenaran Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami datang memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, karena Engkaulah satu-satunya pribadi yang sanggup untuk memberikan ketenangan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, dan hanya lewat perkataan-Mu saja kami memperoleh pengharapan. Hanya lewat perkataan firman-Mu saja kami memperoleh keselamatan dan pemulihan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mohon ya Tuhan, Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, setiap jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah sungguh-sungguh dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan menjadi pelaku dalam kehidupan mereka memuliakan Engkau. Pengurapan yang baru turun daripada tempat yang tinggi dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga hikmat perkataan hamba-Mu penuh dengan kuasa dan otoritas untuk menyampaikan firman dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas, ya, Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari saudara kita membacakannya. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Yang berbahagia adalah setiap saudara dan saya yang sudah mendengar, merenungkan, melakukan, dan membagikan dalam kehidupan saudara kepada orang lain, dan nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu pertama
dari kampanye kita yang bertema atau yang berjudul kemenangan ini, maka Bapa di surga menghendaki untuk kita belajar dari seorang perwira yang berasal daripada kota Kapernaum. Ya. Nah, jadi ada 3 hal yang Bapa mau sampaikan bagi saudara dan saya lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Yaitu hal yang pertama adalah perwira itu mendengar tentang Yesus. Ya, dalam ayat yang ketiga dikatakan, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Ini sesuatu yang menarik dan luar biasa, saudara. Kenapa? Sang perwira dari Kapernaum ini, dia punya iman di atas rata-rata dan dia menjadi pendengar yang luar biasa. Sehingga ketika dia mendengar bahwa Yesus akan masuk ke kota Kapernaum, saudara, disitulah dia menggunakan imannya, dia menggunakan pendengarannya yang mutlak. Maka dia menyuruh beberapa orang dari tua-tua Yahudi untuk pergi memohon kepada Yesus supaya dapat menyembuhkan hamba daripada perwira ini yang sedang sakit keras dan sangat menderita dan hampir mati dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini. Nah, jadi saudara-saudara, sang perwira ini mendengar tentang perkataan Yesus. Ini memang spektakuler iman iman daripada sang perwira ini, saudara. Ya. Hanya mendengar saja tentang apa yang akan Yesus lakukan dalam kota Kapernaum, maka dia sudah percaya. Ya. Nah, saudara-saudara, dalam menghadapi kesulitan dunia, dalam menghadapi pandemi COVID-19, ditambah lagi dengan virus varian baru yaitu varian Delta yang paling ganas, ya, yang paling ganas, yang penularannya, pola penularannya itu hanya berkisar antara 20 detik, saudara. Ya, maka mari kita belajar untuk mendengarkan perkataan dari Yesus saja, yaitu firman Allah. Karena apa? Perkataan atau firman Allah ya mengandung pengertian, firman Allah mengandung pengharapan, firman Allah atau perkataan daripada Tuhan Yesus mengandung pemulihan, kesembuhan, bahkan keselamatan. Ya. Jadi dengan demikian, saudara-saudara, mari kita belajar supaya kita jangan mau tergiur untuk diombang-ambingkan, sehingga pada akhirnya kita mendengarkan berita-berita bohong, berita-berita hoax, berita-berita palsu yang tidak perlu, yang tidak ada arti, yang hanya mau menggoncangkan iman percaya kita dalam menyandang status sebagai orang-orang percaya. Nah, oleh karena itu, ketika kita belajar membiasakan diri kita untuk mendengarkan firman Allah, firman Tuhan, maka dalam firman-Nya dikatakan bahwa iman kita akan bertumbuh. Karena apa? Iman timbul daripada pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah atau pendengaran akan firman Kristus. Ya, dalam Roma 10 ayat 17 itu sudah jelas. Ya. Jadi dengan demikian maka mari ambil komitmen, ya, ambil tekad di hadapan Tuhan bahwa di dalam menghadapi kesulitan dunia ini yang harus kita lakukan adalah mendengarkan apa perkataan Yesus, apa kata Yesus yang sudah tertulis dalam firman-Nya, ya, yang sudah tersurat dan tersirat dalam Alkitab yang adalah firman Allah. Ya. Nah,
Poin yang kedua yang Bapak mau sampaikan kepada kita, yang kita harus belajar daripada seorang perwira dari Kapernaum, yaitu sang perwira ini meminta pertolongan Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 dan ke-6, saudara, di sana dikatakan bahwa ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Saudara, ya, hamba daripada seorang perwira ini bukan hanya sakit tetapi lumpuh, ya. Lumpuh, sudah lumpuh, sakit lagi, itu penderitaan yang sungguh luar biasa. Ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, di dalam bagian ini mari kita belajar untuk hanya meminta pertolongan dari Tuhan saja. Karena apa? Sang perwira meminta pertolongan Tuhan di dalam menghadapi pergumulannya. Dia bukan lari kepada yang lain. Hari-hari ini dalam menghadapi pergumulan kita di dunia ini, apakah kita sudah datang kepada Tuhan meminta pertolongannya? Atau kita pergi kepada dukun, kepada orang-orang pintar, kita pergi kepada dunia? Kita tidak datang kepada Tuhan meminta pertolongannya, dan pada akhirnya hidup kita hancur-hancuran. Hidup kita tidak karu-karuan. Padahal kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang harus kita benar-benar memaksimalkan dalam hidup kita. Sehingga kita hanya meminta pertolongan Tuhan. Seperti seorang Yairus ini, seorang perwira ini. Dia hanya meminta pertolongan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menolongnya. Tuhan memberikan solusi dan jalan keluar atas setiap pergumulannya, atas pergumulan yang dihadapinya. Nah, jadi mari andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ya. Dan dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Ya. Jadi ketika kita mencari Tuhan, mencari pertolongan Tuhan, mencari kerajaan Allah dengan hati yang murni, hati yang tulus, hati yang tidak ada kompromi, hati yang benar, motivasi yang benar, maka ingat, segala pergumulan kita Tuhan jawab. Segala tantangan yang kita hadapi, Tuhan memberikan hikmat dan solusi, bahkan jalan keluar. Ya. Oleh karena itu mari belajar andalkan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Sehingga apapun pergumulannya, datang kepada Tuhan minta pertolongannya. Jangan pergi kepada yang lain. Ya, karena ketika saudara pergi kepada yang lain selain dari Tuhan, ya, itu adalah imitasi, palsu, dan sementara. Dan saudara pasti tidak akan puas. Ya. Nah, hal yang ketiga saudara, yang kita harus pelajari, yang Bapak mau untuk kita pelajari dalam bulan ini, dari kampanye kemenangan ini, yaitu sang perwira percaya pada firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-7 saudara, ya, dalam ayat yang ke-7 dikatakan begini, "Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ini iman yang spektakuler saudara. Kesadaran akan dirinya tentang ketidaklayakan untuk menyambut, menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai dokter yang tabib, sebagai juru selamat dalam kehidupannya, dalam rumahnya. Itu yang membuat dia untuk istilahnya mencurahkan iman percayanya. Ya. Dan dari bukti pengakuan ketidaklayakannya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, akhirnya apa? Pergumulannya itu ada jalan keluar dan solusi yang Tuhan beri. Nah, jadi dalam perjalanan hidup kita saudara, sadar atau tidak sadar,
terkadang kita mau menjadi seperti Thomas. Ya. Kita mau melihat baru percaya. Tapi dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seorang perwira dari Kapernaum ini imannya spektakuler dan luar biasa. Dia percaya pada perkataan, pada firman Allah, pada firman Tuhan. Ya, setelah itu baru dia melihat kenyataannya. Dia melihat jawaban Tuhan. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik yang perlu kita tiru dan kita terapkan dalam iman kekristenan kita hari lepas hari. Ya. Kenapa? Karena ya, kalau kita melihat dalam Alkitab Saudara, banyak orang yang mau memperbandingkan tentang Thomas, yaitu saya harus melihat dulu baru percaya. Ya, tetapi itu sebenarnya itu salah. Tapi mari percaya terlebih dahulu. Ya, maka pergumulanmu akan terjawab. Ya, segala tantangan pergumulanmu ya pasti ketika kita percaya, saudara, mujizat Tuhan akan nyata. Mujizat dan jawaban Tuhan akan nyata. Ya. Nah, untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus percaya kepada firman Allah. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Perkataan yang menghidupkan, perkataan yang memulihkan, perkataan yang menguatkan, dan perkataan yang membawa keselamatan bagi saudara dan saya. Jadi ketika kita percaya firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka apapun pergumulan kita, apapun tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, yakinlah bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan jawaban yang pasti tepat pada waktunya. Ya. Nah, jadi mari kita harus percaya pada firman Tuhan. Ya. Bukankah di dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan terdapat banyak perkataan Yesus yang adalah firman itu sendiri? Ya. Maka mari percaya akan perkataan Yesus itu sendiri sebagai firman Allah dan lakukanlah itu dalam kehidupan saudara. Ya. Dalam menghadapi segala pergumulan apapun, maka lakukan saja 3 hal seperti yang dilakukan oleh seorang perwira ini. Yaitu yang pertama, dengarkan perkataan Yesus. Yang kedua, meminta pertolongan Yesus. Dan yang ketiga, percaya akan firman dan perkataan Yesus juga. 3 hal ini yang sudah dipelajari, saudara, mari kita renungkan dalam hidup kita dan memuliakan Tuhan. Amin. Ya, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang sudah menguatkan kami, sudah mengajarkan kami untuk kami memiliki iman di atas rata-rata, belajar daripada seorang perwira yang berasal dari kota Kapernaum, supaya kami benar-benar dalam menghadapi kesulitan dunia ini, kami mendengarkan perkataan firman-Mu, kami belajar meminta pertolongan daripada Engkau, dan kami belajar untuk percaya firman-Mu, karena firman-Mu adalah firman-Mu yang hidup, dan firman-Mu adalah Engkau sendiri. Oleh karena itu berkati kami, camkan dan meteraikan firman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah tiba pada akhir ibadah kita. Oleh karena itu mari siapkan hati dan kehidupan saudara untuk menerima berkat dan anugerah daripada tempat yang tinggi. Mari dengan penuh iman, angkatlah kedua tangan saudara dan terima berkat dan anugerah daripada tempat yang tinggi. Pulanglah ke dalam rumah tanggamu, tugas dan tanggung jawabmu, bisnis, usaha dan pekerjaanmu. Ingatlah selalu firman Tuhan. Bapak sampaikan 3 hal bagi kita pada hari ini. Lakukanlah itu dan jadilah berkat memuliakan Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa,
yang melampaui segala akal dan pikiran datang melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, serta kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus, yang mengajarkan, menginsafkan iman dan kehidupan saudara, dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dan menjemput saudara dan saya menjadi saleh-salehnya dalam kerajaannya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan menerima berkat dan anugerah ini, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus